Halo para trader, kembali lagi di analisa harian kita untuk Rabu 14 Januari 2026. Kali ini gold sudah kembali ke area new ATH ya. Dan terjadinya adalah tembus lalu dia banting lagi ke bawah. Kita jadinya cuma kena SL plus doang, tidak dapat TP maksimal di sini ya. Apa yang terjadi? Kita cek newsnya dulu. Newsnya jadi yang terjadi kemarin core CPI ya, bener ya, merah, yang lainnya hitam, jadinya sideways, tapi di sininya merah berarti gold seharusnya naik, cuman mungkin tipis naiknya gitu ya, jadi nggak terlalu signifikan. Lalu sekalian deh hari Rabu, hari ini ada big news juga sama PPI digabungin sekalian, setengah 9, tapi ini kan sudah keluar ya, hasilnya merah. Kemungkinan biasanya ini juga merah. Kalau merah lagi berarti gold bisa tembus new ATH lagi. Tapi sekali lagi jangan trading sebelum hasil news keluar. Hasil newsnya keluar baru kita tradingkan. Nah, di sini mari kita lihat kembali ke daerah sini. Dan di sini sudah ada pembalikannya di jam setengah 9 kemarin. Nah, jam 8 ke 9 ya. Naik tembus sampai new ATH, tembus ya di new ATH sini, lalu dia mantul kembali ke bawah, banting ke bawah bahkan sampai ke 4570 itu di bawah dari candle daily ya. Daily-nya ya bahkan tembus daily itu 46 ya. 4597 lebih tepatnya tembus sampai 4585. Artinya ya tenaga untuk buy-nya sudah berkurang. Ya, jadi ini untuk jebol ini lagi mungkin butuh news malam untuk saat ini cukup berat. Lalu bagaimana saat ini? Apakah kita pantas untuk cari sell? Kita pantau dulu. Sementara boleh kita cari sell. Ih, bagus nih. Gue open sell dulu ya. Oke, kita cari sell di sini ya dan ya ini gue udah open sell di 25. Jarang-jarang nih sambil record sambil open. Ya, di sini gue udah cari sell. SL-nya di belakang new ATH berarti di 36 lagi kita taruh ya. Nah, habis itu kita akan cari buy. Nih pijakannya sudah ada. Pijakan pertama di atas sini 85 sudah jadi pijakan sembari menunggu hasil news. Jadi seperti kemarin juga sebelum hasil news kita kantor tren, begitu hasil news keluar kita follow the trend. Ya, kemungkinan malam lah jam 8 ya benar jam 8. Ya, kurang lebih lah ya. Hasil news keluar kita follow the trend ya, jangan di kantor malam. Ini hanya berlaku sampai sore aja. Sore kantor, malam follow seperti biasa. Jangan di kantor kalau hasil newsnya belum keluar. Dan hasil newsnya sudah keluar, follow the trend. Udah gitu aja. Nah, untuk sementara ini sell tipis aja karena ini bisa jebol. Karena ini tipis doang resistennya. Tapi kalau dia mantul, profitnya lumayan gede, bisa sampai bawah. Ya, jangan lupa SL plus seperti biasa. Area Fibonacci itu di daerah 4612, jadi kemungkinan bisa TP di sini untuk TP satunya. Lalu untuk lanjutan ke bawahnya ini bisa lumayan maksimal ini ya. Bisa sampai 485, 4585 baru bisa cari buy lagi sembari menunggu hasil news malam hari kemana arah market ini bisa banting tiba-tiba, bisa juga tembus naik ke atas ya. Karena ini nggak ada penghalangnya, jadi SL jangan lupa pastikan ada gitu ya. Karena ini kalau jebol, jebol ke atasnya tidak tahu arahnya kemana. Karena Fibonacci kita selanjutnya ke 4828, jadi cukup jauh untuk target selanjutnya ya. Besok kita sepertinya perlu penarikan Fibonacci baru ya. Kalau ini jebol karena ini udah kuning nih. Yang sedangkan yang merahnya terlalu jauh. Target selanjutnya 4828 tuh kejauhan sih. Harusnya masih mungkin berhenti di daerah 47-an dulu. 47 nggak ada candle sama sekali. Fibonya nggak ada. Karena memang kenaikannya terlalu drastis sih dari daily-nya. Ya, panjang-panjang banget naiknya. Ini gimana Fibonya nggak berantakan ya. Analisanya juga hancur ini. Technical analisis juga hancur ini. Candlenya terlalu panjang. Tidak seperti sebelum-sebelumnya deh ya, naiknya tipis-tipis, naiknya dikit-dikit gitu. Ini sekali banting banting dalam, sekali banting dalam, sekali naik 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 tinggi ya. Nggak kayak umumnya gitu kan pelan-pelan naik ya. Ini sekali naik tajam banget, sekali turun juga tajam banget. Jadi
Sepertinya besok kita perlu tarik Fibo terbaru lagi. Oke, so segitu saja analisa harian kita. Kali ini gue hanya akan open dua posisi kemungkinan atau tiga posisi ya. Kalau ini banding ke bawah berarti kita bisa cari buy lagi. Lalu di malam hari ya jadi paling tiga posisi saja pada hari ini. Cukup banyak sih sebenarnya tiga posisi. Oke, so segitu saja analisa harian kali ini. Salam cuan.